Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak berpantun dulu karena Pak Camat berpantun, kita di Tanjung Pura ya kan tak pandai berpantun, ustadznya Melayu tak pandai berpantun. Jadi waktu camat tadi memberikan kata sambutan, saya buat pantun bu, ya kan. Di mana kampung banyak kedai, sudah tentu jual tomat. Sungguh hari ini mendai, karena dihadiri Pak Kades dan Pak Camat. Boleh tambah lagi? Boleh. Daun nipah bisa disemat. Tahu nyemat? Oke, Ustaz ulang ya. Daun nipah bisa disemat, menyemat sambil makan langsat. Kita bangga dengan Pak Camat karena beliau duta Tanjak Langkat. Boleh tambah lagi? Oke. Sungguh sedap buah sauh, pohonnya samping sekolah. Kuala Langkat memang jauh, tapi kampung bertuah dan berkah. Amin. Nggak tambah lagi? Nah, Datuk Telangkai suruh sini, usah ustaz ya kan? Ini udah nyontek nih ya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat kita kepada junjungan kita, baginda kita Habibullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Camat Kecamatan Tanjung Pura, Bapak Muhammad Nawawi yang sama-sama kita hormati, yang datang bukan tanggung-tanggung, sama orang yang bertuah sama dia, sama mak kandungnya tercinta. Selamat datang ibu yang seumur hidup baru ke Kuala Langkat. Coba tak pindah-pindah jadi camat inai, payah nyampai ke Kuala Langkat ya kan. Jadi kalau dicampak ke orang kesana kemari, rupanya ada juga bertuahnya ya Pak Camat. Alhamdulillah, serta ibu camat juga. Saya selalu cakap sama orang, ngapai kali sibuk perempuan ini tidak jadi presiden, perempuan ini tidak jadi gubernur, perempuan ini tidak jadi bupati. Yang letih tidak jadi bupati, yang letih tidak jadi camat, yang letih tidak jadi presiden itu laki-laki bu. Itulah syariatnya di dalam agama kita tuh. Letih Jokowi itu bu kampanye, dari wali kota, dari gubernur sampai presiden tidak 10 tahun. Puannya slow saja, puannya senyum saja, tapi tetap panggilannya Ibu Presiden. Betul Pak? Betul. Bagianlah harkat dan martabat perempuan diangkat dalam agama ini. Tebaya-baya. Makanya carilah laki-laki yang berkualitas, laki-laki yang hebat, yang menjadi pemimpin yang luar biasa. Insya Allah laki-laki yang hebat tuh pasti ada wanita hebat di belakangnya. Pak Camat di luar rumah camat, tapi kalau di dalam tunduk sama Ibu Camat. Betul Pak? Betul. Pak Camat sendiri cakap ya kan gitu. Itu bos ya kan? Bos. Yang saya hormati dan kita hormati tentu Pak Kades kita yang baru ditasbihkan menjadi duta Tanjak Kuala Langkat. Lama nunggu Pak Camat ya kan, mulai mas sampai sudah mulai sejuk ya kan gitu kan. Tapi maklum jalannya luar biasa. Akhirnya Pak Kepala Desa kita apresiasi bersama Ibu
yang telah menyambut kita ramai-ramai hari ini, dan beliau kasih reward hari ini 5 amplop yang isinya udah sama-sama tahu, ya kan? Atau yang tak payah pakai amplop lagi deh kan, udah ketahuan nih. Tapi mungkin lagi duduk, mungkin diselipi, bisa jadi yang merah masuk, ya kan bagian. 5 penjawab yang akan Ustadz tanya, Insyaallah biasanya saya kasih pertanyaan nih kalau Maulid Isra Mi'raj untuk anak-anak kecil supaya jangan recok. Baru nih lah kejadian omak dapat hadiah kan gitu ya kan. Mungkin ada juga mak-mak yang ribut di sini ya kan. Yang saya hormati, kita hormati Ibu Ketua Al-Hidayah Kecamatan Tanjung Pura yang tetap cantik sampai sekarang, Ibu Hajah Imelda Dolko, yang insya Allah bersama rekan-rekan pengurus Kecamatan Tanjung Pura tetap semangat. Dan inilah hasilnya, walaupun kita masuk di kampung yang sangat jauh di pesisir ini, insya Allah kan orang Kuala Langkat rajin jengoi, insya Allah nen banyak juga yang jengoi. Kalau lah kurang-kurang ramai dari yang di kota, harap maklum saja. Tapi ini sudah luar biasa. Amin. Ibu-ibu Ketua Al-Hidayah sekelurahan, sedesa, sekecamatan Tanjung Pura, bapak-bapak BKM, tokoh-tokoh agama yang saya hormati, dan yang paling istimewa tentu seluruh ibu-ibu hajah, seluruh andong-andong ustadz, nenek-nenek ustadz, makcik-makcik ustadz yang hari ini datang luar biasa, Bu. Tentu naik kereta, tentu naik pickup, tentu naik mobil dan sebagainya. Saya dari Stabat, saya hitung jam tadi 3 jam, Bu. 3 jam saya naik kuda besi, Bu, beserta istri dan anak saya tercinta, ya kan? Alhamdulillah. Semoga kita yang berhadir hari ini minta kita kepada Allah, berdoa kita kepada Allah agar kita, kampung kita dan kecamatan Tanjung Pura nih, beserta bumi Langkat kita yang bertuah nih, Indonesia kita tercinta nih, Allah curahkan rahmat dan ridhonya. Amin. Kepada Pak Camat yang belum makan silahkan, nanti lama pula nanti ya kan. Sebelum pun lagi sholat ya kan, karena tidak berjumpa sama ibu-ibu tadi ya kan. Silahkan tak apa. Oke, kita ngaji. Ibu, adalah 2 orang baru jawab. Ibu, separuh yang jawab. Ibu, yang sedap dengarnya ya kan. Mantap. Ibu udah makan? Mama udah? Makan Bu, makan Bu. Tak apa Bu. Nanti udah siap makan, mari lagi balik ya kan. Dengar aja mic-nya ke sana tuh, dengar ya kan. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan lagi, Bu, kita hidup di dunia ini tak terasa suatu saat kita akan tinggalkan dunia ini. Dan Allah sudah ingatkan betul, Bu, di dalam Al-Quran, wa mal hayatad dunya illa mata'ul khurur. Kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang memperdaya. Saking sibuknya kita akan dunia ini, saking sibuknya kita tang dunia ini, Bu, sibuk kita ndak beli Avanza tuh, tanpa terasa ada Innova yang ngalahkan Avanza tuh. Ketika kita dapat Innova tuh, tanpa terasa, Bu, Fortune pun mengalahkan Innova. Ketika kita ingin Fortune, maka Alphard pun begitu gagah kita tengok. Apalagi pintunya ditarik dari samping, duduknya begitu luar biasa. Seleb, artis dan orang kaya yang bisa menaikinya, yang bisa memilikinya. Tapi sehebat-hebatnya yang punya Alphard tuh, rupanya dia minder sama pemilik Lamborghini. Lamborghini itu harganya ada yang 15M, 50M, bahkan ada sampai 200 miliar. Kita yang di Tanjung Pura nih, kita yang di Kuala Langkat nih, bahkan tak berani bermimpi dan berpikir, bila aku nak beli Lamborghini itu, bila aku nak punya Lamborghini itu. Tapi karena kita mengaji, Bu,
Ternyata hakikatnya kita sadar. Setelah kita lihat-lihat, kita tahu ternyata dari hakikatnya orang yang punya Lamborghini itu, Bu, yang mobilnya begitu mahal, yang begitu mobilnya luar biasa, ratusan miliar, begitu hebat mobil tuh, tapi kalah saing sama odong-odong. Karena Lamborghini muatnya 2 orang, odong-odong lebih 10 orang. Begitu luar biasa, Bu. Begitu luar biasa kita berpikir rupanya mobil tuh makin sikit muatannya, maka mobil tuh begitu istimewa. Ternyata Lamborghini kalah dengan sebuah kendaraan yang muatnya cuma 1 orang dan parkirnya di teras masjid. Maling pun tak selera hendak mencurinya. Jadi bagi waijah yang ada di Kuala Langkat, waijah yang ada di mana saja berada, andong ijah, usah gaduh tak punya Avanza, apalagi ndak boh mimpi Lamborghini, karena rupanya pemilik Lamborghini pun akan sama kendaraannya. Suatu saat akan diantar keluar dari rumah tuh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang dalam hati kita, Waijah bin Fulanah sudah pulang. Elok kali orangnya, ramah kali sama tetangga, tak pernah menceritai orang, rajin kali baca Al-Quran. Kalau baca tahtim, sedap kali suaranya, makhabannya lagunya, tetandingi. Rupanya hari ini pulang juga, Waijah tuh rupanya. Aku nih, yang keluar rumah pernah berjilbab. Aku nih, yang cerita orang saja kerja. Aku nih sama laki nak melawan saja. Aku nih masih ada hutang di Mekah. Aku nih masih ada makan duit riba. Aku nih sudah siapkah kita ketika dihantarkan saudara kita tuh, ketika kita tak bisa mandi, kita dimandikan, ketika kita tak bisa berbaju, kita dibajukan, dan kita dihantarkan ke kubur tuh. Hai Fulan bin Fulana, makanya hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhoinya. Kalau kita nih, Bu, segala sesuatu cari ridhonya Allah, tak jauh Kuala Langkat nih, Bu. 2 jam ceramah macam 2 menit, Bu. 3 jam perjalanan macam 3 menit. Kenapa? Hari ini aku nak mengaji. Hari ini aku nak mendengarkan ceramah. Aku nih hari nak silaturahim. Hari ini aku nak berjumpa sama saudara-saudaraku di Kuala Langkat. Karena Allah, ridha Allah. Pulang, Bu, tak hidup. Pulang dari sini mati, tapi karena perjalanan tuh ridhonya Allah, Bu. Itu yang dimaksud tadi, hai jiwa yang tenang, kembalilah engkau karena ridho Allah dan Allah ridho kepadamu. Kalau ini sudah dapat kita, Bu, masuklah ke golongan hamba-hambaku, kata Allah, dan masuklah ke dalam surgaku. Amin. Amin. Baru saja kita memperingati peringatan Muharram, tahun baru Islam, dari Ashura sampai kita buat bubur Ashura tuh. Kita dengarkan ceramah-ceramah tentang Muharram. Kita dengarkan bagaimana perjalanan hijrahnya baginda Rasulullah dari tanggal 15 Juli 622 Masehi, dimulai Kamis pagi ketika dia berangkat bersama Abu Bakar As-Siddiq pada malam hari. Tempat tidurnya digantikan Ali bin Abi Thalib. Dia mendaki ke Jabal Sur tuh, tingginya 850 meter, di mana Bu Hajah Imelda bersama kawan-kawan akan lihat tuh yang belum pernah lihat. Tinggi goanya cuma 1,5 meter, luasan di dalam cuma 3,5 meter luas. Bayangkan kuburan, Bu, 1 kali
2 meter, 2 meter luas, itu pun terlalu sempit sebetulnya, Mbak. Kalau ibu tak percaya, bapak tak percaya, boleh tes itu lubang kuburan. Ibu boleh tiduri sementara sebelum mayat tuh datang, ndak rileks juga, nak ngetes dulu kira-kira nanti macam mana tuh. Sempit tomo. Dan ketika pas badan kita, lubang yang dikorek itu pun pas-pas mereng kita supaya ngadap ke kiblat dan ke kanan tuh. Sempit 2 meter luas tuh, Bu. Sempit. 3,5 meter luas, Bu, untuk 2 orang. Sempit. Itulah yang dilalui Rasulullah kita dengan Abu Bakar As-Siddiq 3 hari 3 malam, di mana Asma bin Abu Bakar yang mengantarkan makanan, Amir bin Fuhairah menjaga kaki Gunung Suruto, dan Abdullah bin Khuraikid yang menjadi penunjuk jalan sampai ke Madinah. 3 hari 3 malam di Jabal Sur, 8 hari 8 malam perjalanan jalan-jalan tikus menuju ke Madinah, sampai di Kuba 4 hari 4 malam, terus melanjutkan perjalanan ke Madinah. Hampir 1 bulan perjalanan tuh, padahal sekian tahun kebelakangannya Rasul kita baru diberangkatkan Isra dan Mi'raj. Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dan kita tahu Mekah ke Masjidil Aqsa, Mekah ke Palestina jaraknya 1200 km, Mekah ke Madinah 500 km. Perjalanan hijrahnya baginda Rasul Mekah ke Madinah hampir 1 bulan. Mekah ke Palestina 1200 km. Perjalanan tuh cuma 0,004 detik. Sampai ke Palestina, naik ke langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh, menjumpai Allah di Sidratul Muntaha, dapat perintah sholat, keliling surga, keliling neraka, balik, Bu. Cuma perjalanan sepertiga malam, Bu. Mekah ke Madinah 500 km, 1 bulan. Mekah ke Palestina 1200 km, 0,004 detik. Karena ada burak yang ditunggangi baginda Rasul, sedangkan burak itu kilat, kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Berapa kecepatan cahaya? 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, atau lebih kurang 300.000 km per detik, 1200 km. Cuma butuh waktu 0,004 detik. 1 detik. 1 detik. Tak sampai 1 detik, Bu, sudah sampai. Tapi kenapa hijrah tuh mesti 1 bulan? Nginap di gua tuh. Pelajaran bagi kita, Bu. Sebagaimana firman Allah Al-Baqarah 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad di jalan Allah, mereka semata-mata hanya mengharapkan ridhonya Allah. Sekejap kita tinggal di dunia ini. Alangkah ruginya kalau perbuatan kita tidak hanya mengharapkan ridhonya Allah. Ibu, 11 orang. Ibu? Ya. Baru sadar? Ibu? Ya. Siap menghadap Allah? Siap ketika dipanggil sama Allah? Ya. Itu yang diharapkan, Bu. Disitulah iman kita. Teringat saya orang kampung, ada pernah jadi pembawa acara di arisan keluarga saya. Iman kami ini, Ustaz, kadang-kadang lembab-lembab basah. Baru tuh saya dengar bahasa tuh, ya kan. Biasanya iman tuh naik turun, macam gelombang, kadang naik, kadang turun. Tapi sedap saya dengar bahasa tuh. Iman kita nih kadang-kadang lembab-lembab basah. Artinya apa, Bu? Ketika lembab nak mesti diairi. Ketika dia lembab mesti nak disirami. Makanya beruntung kita pengajian wirid nih, Bu. Kita pengajian Al-Hidayah nih. Dari gabungan perwiritan awalannya, yang hari Senin, yang hari Selasa, sampai hari Jumat, dibentuklah pengajian Al-Hidayah nih. Kita kembangkan silaturahim satu sama yang lainnya. Demi apa? Demi apa? Demi perintah Allah seperti An-Nisa ayat 36. Wa'budullah
wa la tusriku bihi syai'a. Apa kata Allah? Beribadahlah kalian sama Allah. Beribadahlah kalian sama aku, kata Allah. Sembah aku. Macam mana kita nak mencari ridhonya Allah, Bu? Wa ma kiyanaluhu taqwa minkum. Hanya dengan ketakwaan kita kepada Allah lah kita mencapai ridhonya Allah tu. Apa takwa ni? Inna akramakum indallahi yaskakum. Yang paling mulia di sisi Allah, Bu, adalah orang yang paling bertakwa. Apa takwa ni? Kerjakan perintahnya, tinggalkan larangannya. Masih ada yang sholatnya bolong-bolong? Saya ulangi, ini pertanyaan saya setiap pengajian, dan alhamdulillah dijawab dengan mayoritas tidak sesuai dengan harapan. Jadi saya tidak bertanya balik lagi. Ada yang di sini masih sholatnya bolong-bolong? Bagus juga, jujur, Bu, masjid ini. Ingat, rumah jauh lagi ya kan? Taruh ya. Ibu, kalau ingat saya pasti pertanyaannya sama. Saya cuma ngetes saja, kira-kira ada berubah enggak. Kenapa? Karena yang dibilang tadi, Bu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mereka semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah, rahmat Allah yang diharapkan, Bu. Apa yang namanya hijrah tuh? Tadi suruh kita, Bu, nak napak tilas. Kita mesti naik ke Jabal Sur tuh 3 hari 3 malam, berjalan sampai ke Madinah tuh mesti sampai 1 jam. Tidak, kata Rasul. Rasul katakan, wal muhajiri man hajaral khataya waz zunub. Orang yang berhijrah tuh orang yang meninggalkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Ada yang masih bolong-bolong sholatnya? Ada yang masih keluar rumah buka jilbab? Saya anggap yang nggak jawab itu tersangkanya itu. Ada yang masih ngelawan sama suami? Masih ada ya? Padahal pertanyaan dah tahu nih ya kan? Ada yang masih ceritai orang? Bu, Ibu, makanya omak-omak nih, Bu, Rasul sudah katakan nak masuk surga tuh gampang betul. Berkaitan dengan pertanyaan Ustadz tadi, Bu. Apa, Bu? Apa kata Rasul? Ija sallatu mar'ata ghamsaha wa samat syahraha wa hafizat farzaha wa ta'at zawzaha. Berkali-kali Ustaz sampaikan hadis ini, Bu. Apa kata Rasul? Apabila perempuan tuh salat 5 waktu, puasa 1 bulan penuh, menjaga kehormatan dan kemaluannya, patuh sama suaminya, qila lahu dukhulul jannah. Sampaikan sama perempuan tuh, katakan sama wanita tuh, katakan sama emak-emak tuh, qila lahu dukhulul jannah min ayyitil abwabal jannata syi'ti. Silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang ibu mau. Amin, Bu. Amin, amin, Bu. Makanya 4 pertanyaan nih Ustaz tanya, Bu, berhubungan dengan hadis Rasul nih. Tapi kalau sudah sholat tuh bolong-bolong, tak menjaga kehormatan, aurat terbuka, Bu, masih menceritai ayat orang lain, al-istighalu bi uyubil khair, masih suka menggunjing orang lain, dan masih durhaka sama suami, melawan sama bojone, durhaka sama bojone, tidak akan masuk ke dalam surga. Ibu, Ibu,
Makanya Bu, hari ini ndak Ustaz sampaikan Bu, berkenanan dengan tetangga dan kezoliman Bu. Berhubungan juga tadi dengan yang Pak Camat sampaikan. Memang miris kita kadang-kadang. Urusan anak-anak nikah, duitnya kita ribut. Urusan manggil keyboard bongkar, kita senang-senang. Betul Pak betul? Betul Pak betul? Urusan mahar anak tak pernah ribut. Bahkan sampai ndak akad nikah, mahar baru kita tahu. Mahar Tuan Kadi baru nanya. Sebetulnya duit apa cincin nih jadinya? Bertanya lagi Bu. Yang mau nikah untuk mahar istrinya yang ndak dihalalkannya Bu, seumur hidup ndak mendampinginya, yang ndak dinafkahinya, urusan mahar dia lupa, urusan mahar dia sepele, tapi urusan uang hangus udah selesai sebulan yang lalu. Betul apa betul? Betul apa betul? Urusan ajan pakai sound kuat, orang ribut. Urusan nak mengaji kuat saja mic-nya, ribut. Tapi urusan keyboard yang tak betul tuh, dan urusan koro-koro meletup suaranya, kadang orang tidak sibuk. Betul apa betul? Betul apa betul? Itulah kita. Urusan yang halal Bu, yang halal kita kadang sudah cuek, tapi urusan haram begitu luar biasa semangatnya kita. Betul? Betul? Masih ada yang diantara kita nih nyemat daun nipah? Ada? Berapa upahnya satu keping? Berapa? 1.000 gopek. Ini orang Bubun cakap. Ini orang Pangkalan Biduk langsung cakap. Gitu. Bu, Ibu, ayah saya tukang motong daun nipah Bu. Maka saya tanya daun nipah, emak saya tuh tukang nyematnya. Upahnya Bu, insya Allah cari berkah sajalah hidup tuh Bu. Sehebat-hebatnya orang nyemat satu hari, berapa ikat satu hari sekarang? Nyampai 100? Limpul? 50 keping? Oke. Kalau seandainya Bu bisa nyemat tuh 100 keping satu hari, 1.500 Bu satu keping, kali cepek itu berapa? 15.000 Bu. Makanya Bu, kerjaan ini Bu, maaf cerita, agak-agak malas orang, agak-agak tak hobi orang. Betul betul Bu? Sekarang yang lagi ngetren Bu, lagi ngupas lidi kelapa sawit. Apa itu namanya? Ya kan? Ngambil lidi sawit. Betul betul? Itu yang basah kira-kira berapa tuh? 2.500 kilo. Berapa? Wah, kata Ibu Samila, tempat Ibu Samila 4.500. Berarti hebat nih Bu. Itu udah kering apa basah? Basah. Di Canggang Bu 2.600. Di sini 4.500. Yang ada intuisi intelijennya untuk jadi agen, boleh tuh. Ambil di Canggang, jualnya tempat Bu Samila. Udah untung 2.000. 2.600 ke 4.500, 1.900 Bu untungnya. Makanya orang dagang tuh Bu, suruh Rasul dagang. Yang penting jujur. Siapa? Supaya cepat kayanya. Paham Bu? Kenapa? Ngoper ke barangnya bisa kaya Bu. Kenapa? Banyak pergaulan, banyak persaudaraan. Oke, Ustaz balikkan ke kaji. Udah? Ya, urusan lidi sama nipah pula yang kita kerja ya kan gitu ya kan. Kenapa kita nggak mau yang halal? Padahal yang halal itu berkah. Nyemat tadi berapa lah, cari lidi tadi berapa lah. Tapi kalau yang haram cepat kali. Kenapa? Karena salah kita juga. Kadang-kadang saudara tidak kuang iman. 10 rumah sudah kita ketok. Assalamualaikum. Salam. Andong kita ini orang kaya. Kita rencana nak minjam 500.000. Diutarakan hati tadi, boleh pakai 500.000 nindong. Soalnya anak ndak sekolah nih, 3 hari balik duit nih. Insyaallah laki awak ke laut nih, banyak dapat ikan. Andong pecah ada duit nih. Gagal, datang rumah kedua.
Datang rumah ketiga, 10 kali ketok, tak ada yang ngasih pinjam. Tak ada yang pakai ketok-ketok. Lagi pening-pening terduduk, datang pula dari tuh. Ditawarkan pinjaman 5 juta. 50 kali bayar, setiap minggu sekali bayar 125.000. Berarti 50 kali bayar 6.250.000. Maka Bu, berbunga duit pinjaman tuh 25%. Usahakan bunga 25%, Bu. 0,0000000 sampai Pekan Tanjung Pura sana nolnya, tapi di ujungnya ada 1. Tetap haram pinjaman tuh karena berbunga. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan, Bu. Kita orang Islam yang kuat imannya nih, Bu. Makanya malaikat tuh begitu luar biasa mulianya, Bu. Begitu diciptakan Allah suruh berzikir. Dia berzikir di samping aras sana, Bu. Sampai kiamat dia berzikir. Mulia kali malaikat nih, Bu. Tapi ada yang lebih kalah, Bu. Yang bisa ngalahkan mulianya malaikat tuh. Siapa? Innallazina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah, kata Allah. Sesungguhnya orang yang beriman, orang yang beramal saleh adalah sebaik-baik makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa kalahkan malaikat tuh? Kita. Tapi apa syaratnya? Beriman. Kalau sudah ada iman tuh, Bu, tak mau ngerjakan yang haram tuh. Walaupun 10 rumah sudah diketok, tak dapat, Bu, tetap samar. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang beriman, jadikanlah salat tuh, jadikanlah sabar tuh sebagai penolongmu. Tahu kita, ngaji kita, tapi tak sabar. Padahal kalau kita elok, Bu, tak makan nasi kita, masih ada yang sebelah tuh. Bayangkan yang anaknya kerja di tempat yang makan duit riba tadi, Bu, yang mempergunakan usahanya riba, leasing, bank-bank konvensional tuh, Bu, yang riba, anak kita yang kerja situ, Bu, bahkan jadi security-nya, yang terlibat di situ haram. Yang bekerja di peternakan babi misalnya haram. Tapi Ustadz, awak tak pernah megang babi itu, Ustadz. Awak cuma nyatat babi masuk sama babi keluar aja, Ustadz. Tokeh awak cuma udah buat, Ustadz, tempat sholat awak. Padahal awak, Ustadz, dikasih bonus lagi, Ustadz, nak umrah lagi, Ustadz. Usahakan cerita umrahnya, Bu. Cerita umrah tuh, Bu, kalau syarat dan rukun dikerjakan, sah umrah tuh, sah haji tuh. Makanya koruptor tuh, Bu, yang menggunakan duit haram, dia umrah, dia haji, dia berzakat, zakatnya, hajinya, umrahnya sah, tapi hukumnya haram. Kenapa? Karena mempergunakan duit haram. Sama, usahakan tidak berangkat umrahnya, Bu. Gaji kerjanya pun di situ haram. Yang kerja di diskotik, yang kerja di produksi pembuatan film pornografi misalnya. Awak, Ustadz, cuma security-nya, Ustadz. Awak tak pernah tengok di dalam pembuatan filmnya, tak tengok. Bahkan film hasilnya, Ustadz, awak tak mau nengok, Ustadz. Karena nengoknya itu sama dengan jina mata, Ustadz. Tak mau. Tapi dia kerja jadi sekuritanya, Bu. Haram. Makanya, Bu, khamar itu mengharamkan, itu memabukkan, Bu. Yang terlibat dengan khamar itu, Bu, semuanya haram. Macam mana, Ustaz? Kalau tidaklah awak kredit kereta tuh, kalau tidak kredit mobil tuh, kalau tidak KPR rumah tuh, tak dapat rumah tuh. Kalah iman kita sama Wa'asan, sama Wa'ijah yang di kampung tuh, yang kerjanya nyemat atap tuh. Kenapa? Ketika dia belum punya rumah, dia tak pernah terpikir untuk KPR tuh, karena hutangnya 15 tahun, Bu, dan terjelat dengan riba. Tak mau. Dia kadang bela-belain tinggal di rumah mertuanya, Bu. Dia numpang di rumah mertua. Taulah mertua, kalau elok sedap didengar kuping tuh, Bu. Kalau tak elok,
Bangkit sikit saja lama pun kena repet. Betul gak betul, Bu? Ditahankannya, Bu, ditahankannya cari duit, beli sepetak tanah, kumpul-kumpul, kita lilit-lilit lah, ikat-ikatlah duit tadi, taruh bawah bantal, nabung-nabung, bisa beli kayu, bisa beli papan, bisa ngupahkan nyemat, motong sendiri daun nipahnya, tuh buatlah gubuk tuh. Jendela tak ada, pintu tak ada, tak kena hujan, tak kena panas, pindah. Makanya banyak di kampung kita tengok, jendelanya masih tempel seng-seng bekas, jendelanya masih tempel papan-papan bekas. Yang penting bisa tidur, yang penting sudah bisa mandiri, yang penting tidak hutang. Kenapa? Hutang orang-orang yang sok keren tuh, yang punya mobil tuh, yang punya rumah tuh, ternyata riba dan itu haram dan dia tak bisa melepaskannya tuh, tak bisa. Kenapa? Kalau tak gitu tak punya ustaz, kalau tak gitu ustaz tak kerja ustaz. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah yang kasih jalan keluar. Amin, Bu. Amin, Bu. Bu, Ibu, sanggup nolak? Ibu, ini mohon maaf, ceramah Ustadz tidak ke instansi mana-mana, karena ini mirip-mirip kalau dulu kan gitu. Ini kita anggap bunga aja lah tadi, nanti heboh pula nanti ya kan. Yang berbunga-bunga tuh, Bu, mau pinjaman apa saja mesti dari sekarang kita tinggalkan. Amin. Amin. Yang semuanya dilaknat Allah, yang dibenci Allah, kita tinggalkan dari sekarang. Amin, Bu. Amin, Bu. Termasuk milih kades, tidak lagi cerita limpul. Amin. 17 orang lain jawab, yang lain lagu lagi nampaknya. Amin. Setahun setengah lagi kita mau pemilu nih, Bu, pemilu. Nanti banyak orang sok baik belakangan, betul gak betul? Kalau kuat iman kita, kalau memang mengaji kita, tak ada tuh, Bu, tak ada sembako, sarung, kerudung, duit limpul, tolak. Kenapa? Itu haram, itu adalah suap dari mereka. Tak ada itu. Kalau sanggup kita buat seperti ini, Bu, walaupun dia masih menang, tapi setidak-tidaknya kita selamat, Bu, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya kita kuat, dan ketika kita sudah berbuat, Bu, kita sanggup bercakap sama orang. Ini macam mana enggak bercakap? Kita pun pelakunya. Ini kacau kali dah kita sekarang nih. Itulah kau. Kau pilih lagi yang ngasih limpul tuh. Coba yang tak pernah terima duit tuh bercakap, pasti berani. Ini enggak, dia pun tersangkanya. Macam mana nak bercakap? Betul tak betul? Betul tak betul? Lanallahu rashi wal murtasi, ar-rashi wal murtasi finnar. Tinggalkan. Kalau macam ni kita buat, Bu, insyaallah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Mantap, tertanam dalam hati kita, Bu. Kenapa? Hanya Allah lah cinta kita. Wallazina amanu asyaddu hubbalillah. Amin. Amin. Tapi setelah itu, Bu, apa kata Allah, Bu, ayatnya? Wabil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin. Tak Ustaz bahas nih karena udah pernah Ustaz bahas. Mesti buat baik sama orang tua. Siapa yang durhaka sama orang tua, demi Allah kata Rasul, jarak surga itu 1000 tahun perjalanan, tidak akan menciumnya. Salah satu golongan adalah anak yang durhaka sama orang tuanya. Ustaz mengingatkan saja, kan ini dah hafal, Ibu. Jangan yang sudah tak ada orang tuanya, doakan baik-baik, kunjungi saudara-saudaranya, buat baik sama sahabatnya. Insya Allah banyak bersedekah kita untuk orang tua kita. Insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni sama orang tua kita. Amin, Bu. Amin, Bu. Sama kerabat kita, Bu, sama saudara kita, sepupu, berimpal, suali, jangan pernah berkelahi. Berkelahi sama saudara, Bu,
tidak akan masuk ke dalam surga. Makanya beruntung ibu hari ini, tak pun keluarga akrab, apalagi berkeluarga, buat arisan, buat perkumpulan bu, supaya apa? Silaturahim kita elok. Makanya salah satu amalan bu, yang dijamin masuk surga, salah satu mangkuna bihi hasaballahu hisaban yasira wa udkhulil jannata birahmati. Ada 3 perkara, kalau kalian sanggup laksanakan yang 3 nih, Allah hisab kita dengan hisab yang ringan, Allah masukkan kita ke dalam surga. Qala wa ma ya Rasul, apa itu ya wahai Rasulullah? Dari yang 3 disebutkan Rasul, tu'ti man haramaka wa tasillu man qata'aka wa ta'fu an zalamaka. Ada yang kedua bu, apa? Menghubungi saudara yang tidak mutuskan hubungan dengan kita. Kita berkelahi sama orang lain bu, mudah akornya. Kita berkelahi sama suku yang lain, mudah berdamainya. Tapi kalau sama saudara, kadang sakit kali hati kita nih bu. Udah kita percaya, bu, udahlah kita sedara, mak kita sepupu sekian kali, rupanya ditokohi kita, sakit kadang hati kita. Anaknya 5 diundang pesta kawin anaknya, datang kita 5 tuh, tiba-tiba kita pesta anak sebiji, anak tunggal, tak datang saudara tuh, marah tidak? Inilah 7 orang jok marah, pada semua marah aja nih, marah tidak? Macam tuh saudara po, kalau tak kuat iman benci kita, ajangnya saja. Awak pesta tak mau dia datang, awak 5 bercakap pula tuh bawa bercakap apa? 5 kali 200 kelapa 300 ikat. Aku tak bisa. Yang macam tuh dosa bu. Nih kaji kalau nak betul ngaji, tak bisa. Macam mana caranya? Maafkan dia. Marah pun dia sama kita, dia pula yang marah bu. Kita jengoki dia, kita datangi dia, akur. Siapa yang mempererat silaturahim yang macam ini bu, menyambung silaturahim keluarga yang sudah terputus, fa iza fa'alta zalika yudkhilkallahul jannah. Iya, Ustaz tengok-tengok juga ya kan, nanti kelewatan. Bu, ibu, tak masuk ke dalam surga. Hebat kita, bagus sama orang tua, bagus sama saudara. Rupanya tak elok sama tetangga yang susah, anak yatim tak disantuni, padahal dia putus sekolah, kita punya duit, mohon maaf, nyewa keyboard, bongkar 3 juta sanggup, nak nolong anak yatim, uang sekolahnya setahun bu, di negeri, SD negeri, paling biaya yang habis setahun 100.000, tak sanggup kita nak nolong 100.000, tak sanggup kita nak, udah makan, udah makan, udah dong, belum, ngapa kurus sekali uangnya, inilah ini nah, nih makan. Kalau ada ulahnya yang macam tuh bu, kalau ada ibu yang macam nih, perhatian sama anak yatim, nanti di akhirat macamku macam nih kata Rasul. Yang dekat sama Rasul salah satunya adalah orang yang menyantuni anak yatim. Kenapa? Karena Rasul itu adalah abul yatama, ayahnya anak-anak yatim. Tapi bu, sudah selesai yang 4 nih beres, disambung lagi sama Allah. Wabil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin. Nih perhatikan bu, wal zarijil qurba wal zarizil junubi, tetangga dekat, tetangga jauh. Ibu punya tetangga? Ada Wak Ijah di samping? Ada Wak Imah di samping? Bi Painam ada? Bi Ati ada? Wa Asan ada. Sedap kali bertetangga nih. Betul tidak Bu Ajah? Sedap. Tak sedap bu, tak ada kawan. Kalau kita tidak sedap bu, coba tes tinggal sendirian. Cari lapak di Kuala Langkat nih pinggir sungai sana, yang tak ada orang, yang tak sedap. Betul bu, betul bu? Tak enak tak bertetangga seru. Tapi bu, seenak-enaknya bertetangga, kalau berkelahi sama tetangga tuh bu, tak akur bu. Gara-gara apa? Banyak hal lah. Apa halnya? 1, gara-gara ayam. Melihara ayam senang, tapi ngandangnya ayam malas. Betul bu, betul? Bu, jalan lah ya kan, JJS ayamnya, jalan-jalan sore.
Tengok kali, sedap kali berteduh di teras Waijah tuh. Teduh dia. Namanya ayam. Ayam kan otaknya tak ada. Bu, ibu, berak dia, dapat 3 tumpuk, gigi dia. Datanglah Waijah yang punya rumah. Dibelinya lah aqua, carinya aqua bekas semacam nih. Kasih pewarna-warna merah. Jejerkannya teras tuh. Kita tanya kenapa nak ngusir ayam? Ya Waijah kalau punya ayam tuh dikurung lah kita bilang. Apa kata Waijah? Cuman ndak dikurung, ayam orang katanya. Yang punya ayam, ibu yang punya ayam, tapi beraknya di teras orang. Ibu jolim sama tetangga tuh. Bu, kita jolim sama tetangga nih, bahkan jolimnya keterusan, Bu. La yazlimu wa la yantahi. Perbuatan zalim yang tidak dihentikan, rusak amal ibadah kita, Bu, dan bisa ngantarkan kita ke neraka. Kenapa? Karena tak tenang tetangga tuh, karena ulah kita. Itu urusan ayam, tambah urusan kambing, tambah urusan lembu. Dan yang paling populer sekarang nih, Bu, perbuatan dosanya koro-koro. Bu, tahu koro-koro? Ada yang suka koro-koro sini? Banyak. Hah? Pernah waktu ibu nyanyi, waktu ibu koro-koro tuh, ibu ketok tidak tetangga sebelah tuh, yang suara koro-koro kita tuh dengar, sampai situ kita mesti ketok pintunya, Bu. Tanya, kenapa? Telinga tuh punya dia pun nggak tenang, Bu. Pernah nggak kita tanya? Dong, kami nggak koro-koro nih. Oh, sampai jam berapa? Rencana jam 10 malam. Cepat kali. Andong hobinya kalian sampai subuh. Karena Andong gemah kali nengok kalian nyanyi itu. Oh, lolos sensor. Ketok yang sebelah. Oke. Bagus. Ketok sebelah. Mohon maaf lah. Anak awak masih kecil. Batal kuru-kuru. Pertanyaannya, yang kuru-kuru ada nggak nanya macam tuh? Ada tidak? Tetangga tuh, Bu, tetangga dekat, Bu, tetangga jauh, ribut, berkelahi, mati kita, belum minta maaf kita, Bu. Makanya belajar sama berangkat orang umrah tuh sama haji tuh. Kenapa dia berangkat umrah? Kenapa dia berangkat haji? Mesti pamit sama kita tetangga, diundangnya sanak saudara, karena dia ikhlas, Bu, nak menghadap Allah. Walillahi 'alan nasi ijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kenapa? Karena haji dan umrah itu karena Allah. Itu panggilan Allah. Artinya kalau sudah dipanggil Allah, tak balik ke rumah, ikhlas. Makanya minta izin, minta maaf. Mana tahu awak punya salah, punya dosa. Doa-doakanlah sehat. Itu doa. Kalau sehat, kalau ajal kita memang mati di Mekah sana, Bu, kalau tak balik, tak masalah. Kenapa? Itu panggilan dari Allah. Dan selesai sudah urusan kita sama saudara dan sanak tetangga. Betul apa betul? Betul apa betul? Punya saudara di Secanggang? Alhamdulillah, yang punya saudara di Canggang, Ustaz dengar tadi adalah 17 orang. Bu? Yang punya saudara di Canggang? Ada? Ada agak banyak sedikit nih. Ustadz orang Canggang, Bu. Bu, kita saudara tidak, Bu? Ustadz tanya lagi ya. Punya saudara di Canggang? Oh, agak banyak ada, Bu. Agak banyak ada, Bu. Tahu, Bu, yang namanya saudara, bukan saudara kita tuh yang ada kena darahnya saja, tidak. Yang namanya saudara tuh, Bu, asal kenal kita, pernah kita berkomunikasi, Bu, dia Islam,
Al-muslimuna ikhwah, la fadla li'adin ala illa bittaqwa. Semua orang Islam itu bersaudara, tidak ada lebih satu dan yang lainnya, tidak ada beda satu dan yang lainnya. Yang melebihkan dia satu sama yang lain hanya takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita saudara, Bu. Ustadz tinggal di Canggang, Ibu di Tanjung Pura, tapi pernah kita bertengkar, pernah kita berkelahi, Bu, sampai mati. Tiba-tiba yang pernah berkelahi lupa minta maaf yang di Canggang sana, tak mau dia minta maaf, tak mau dia bersilaturahim. Yang macam nih, Bu, menghalanginya masuk ke dalam surga. Bu, Ibu, makanya ketika mati itu ditanya, "Marabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka wa ma ikhwanuka." Siapa saudaramu? Kalau tak elok kita sama saudara, tak elok kita sama orang Islam nih, Bu, ada salah dan dosa, tak bisa kita nak jawabnya nanti. Kenapa? Yang menjawab tuh amal ibadah kita. Rupanya berkelahi saja sama tetangga, tak cocok saja sama tetangga. Tetangga beli NMAX, dia beli bodrek. Tetangga buat rumah bertingkat, dia sakit sekarat. Stres saja dia ngaur tetangga tuh. Tetangga makin kaya, dia makin susah, Bu. Susah nengok orang senang, senang nengok orang susah. Yang macam nih, Bu, yang macam nih tak elok sama tetangga. Makanya kita yang masih hidup nih, Bu, kita yang masih ada nyawa nih, roh belum pisah dari jasad kita, Bu, ada salah kita sama siapapun, Bu, datangi, silaturahimi, minta izin, minta maaf. Masalah dia tidak memaafkan, itu urusan dia, yang penting kita maafkan. Tapi Ustadz, dia yang jolim sama aku, Ustadz, dia kadang-kadang ngina aku, Ustadz. Kalau dia yang jolim Ibu, dia yang menghina Ibu, dia yang dosa sama Ibu, dia datang minta maaf, Ibu maafkan. Tapi ada amalan yang paling luar biasa, apa? Wa ta'fu an zalamakum, sanggup memaafkan orang yang jolim sama kita, orang yang menganiaya kita, Bu. Sanggup Ibu buat macam tuh, Bu. Daun mangganya tiap hari jatuh ke halaman Ibu, tiap hari Ibu menyapu. Ayam tiap hari berak ke teras Ibu, Ibu bersihi tai ayam tuh. Besok dia lewat, "Kemana, Wak? Kedeknya." "Oh, hati-hati." Padahal ayamnya tiap hari lewat di teras, tapi dia manggil tiap hari, Bu. Tak marah dia, Bu, tak sakit hatinya, Bu. Kenapa? Dia sanggup maafkan orang yang menghinanya, dia sanggup maafkan orang yang mengejeknya, Bu. Sanggup macam nih, Bu. Sanggup orang yang zalim nih macam nih, Bu. Fa iza fa'alta zalika yudkhilkallahul jannah. Allah masukkan dia ke dalam surga. Amin. Makanya beruntung kita dizolimi, Bu. Yang pernah dijolimi, nih ilmunya hari ini, beruntung kita dijolimi. Tak usah dengarkan besti kita, Bu. Tak usah dengarkan CS kita. Sekarang CS sudah tak laku, besti. Tahu besti? Lebih akrab emak-emak sekarang sama besti dibandingkan suami. Karena kalau kemana-mana tetap selfie sama besti. Tapi awak tengok statusnya sama suami jarang, betul. Betul apa betul? Supaya Pak Camat nanti asal selfie buat status sama suami, ya kan, ini omak-omak nih. Bu, Ibu, udah? Lanjut lagi nih. Lanjut. Taulah kalau sama besti, Bu, kalau sudah tak cocok, ke neraka kita buatnya. Makanya pernah Ustaz sampaikan tuh, Bu, kalau cari kawan tuh, cari CS tuh, cari besti tuh, satu tukang. Tukang apa? Tukang isi air ulang. Jangan cari 3 tukang. Apa? Tukang kompor, tukang gas, sama tukang gosok. Paham? Paham? Tak usah dibahas-bahas lagi nih, ya kan? Kalau paham, ya kan? Kalau jumpa sama yang 3 tukang nih, Bu,
Kau percaya kali sama laki kau tuh. Gayanya ya baik itu. Halo, gosok terus Bu, gosok terus. Hati-hati milih besti. Besti yang terbaik itu Bu, namanya best, ya kan? Kawan yang terbaik itu Bu, ya tukang isi air ulang. Kenapa? Karena banyak kali airnya, sejuk aja kita sama dia. Kenapa Kak masam kali? Taulah kau, laki ya Kak. Kau sedap lah punya laki baik, duit banyak. Kak, tak boleh gitu Kak. Ingat kata Rasul, tak masuk surga ngelawan laki. Kalah kau nih, macam kau ustazah aja. Bukan gitu Kak. Awak nih sayang maka apa Kak butuh? Bilang mawa. Apa masalah rupanya? Uang belanja kurang, uang belanja kurang. Ya udah sabar. Awak tambahi. Cocok? Oke, Bu. Oke. Pertanyaan pertama. Awak nengok waktu ya kan? Siapa yang bisa sebutkan ayat yang Ustaz sampaikan hari ini? Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal zarijil qurba wal zarijil zunubi wa banis sabil was sahiba bizambi dan seterusnya. Itu surat apa, ayat keberapa? Baru sebutkan. Makanya mak-mak nih ngaji tak pernah bawa pulpen sama kertas. Gitu aja ya kan. What ya kan? Oke, kita doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. وتغني لنا يا الله بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات بالآيات وبعد الممات إنك سميع كريم مجيب الدعوات ويقال الأجل يا مجيب السائلين يا رب العالمين. Ya Allah ya Rabb, hari ini kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah semata-mata hanya mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Ridhoilah kami ya Allah, ridhoi keluarga kami ya Allah, ridhoilah pemimpin-pemimpin kami ya Allah, ridhoilah desa Kuala Langkat ni ya Allah, kecamatan Tanjung Pura ni ya Allah, Kabupaten Langkat ni ya Allah, negara kami Indonesia tercinta ni ya Allah. Curahkanlah rahmat, nikmat, karunia, rezeki yang halal kepada kami ya Allah, dan jauhkanlah kami ya Allah dari segala macam musibah, bencana dan penyakit. Ya Allah ya Rabb, hari ini kami mengaji ya Allah, hari ini kami bentuk majelis ilmu ya Allah. Maka daripada itu ya Allah, apa yang disampaikan berkahkanlah untuk kami ya Allah. Ketokkanlah pintu hati kami ya Allah. Buatlah kami makin tekun beribadah kepadamu ya Allah, makin taat kami kepadamu ya Allah, makin cinta kami kepadamu ya Allah. Akhlak kami buatlah seperti akhlak baginda Rasulullah ya Allah. Senang hidup kami di dunia ni ya Allah. Nanti kami di alam barzah mendapat nikmat kuburmu ya Allah. Lindungilah kami di padang mahsyar ya Allah, dan kelak masukkanlah kami ke dalam surgamu ya Allah bersama baginda Rasulullah. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, pulang ibu nanti akan memperoleh kartu nama Ustadz. Di belakangnya ada nama channel yang disebutkan Pak Camat, UAS Channel. Ibu kunjungi channel tuh, jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Dan hari ini ceramah yang direkam nih semuanya, ibu akan saksikan di YouTube itu. Jadi bagi yang tak pandai, suruh anak-anaknya, cucunya. Insya Allah Jumat nanti ini channel akan keluar pada hari Jumat nanti. Selamat menyaksikan, selamat menonton, semua berkah, dan tonton dakwah-dakwah yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.